Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan lingkungan hidup, yang mana pendidikan lingkungan hidup ini merupakan muatan lokal dari Kota Batu. Kelas 5 SD dengan pokok pembahasan sumber-sumber energi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber-sumber energi. Energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Energi akan terlihat manfaatnya setelah berubah bentuk menjadi energi yang lain. Contohnya, energi listrik menjadi energi cahaya. Seperti kita ketahui bahwa kita selalu membutuhkan cahaya, apalagi sebagai penerangan. Jadi, untuk lampu bisa bersinar atau mengeluarkan cahaya jika dia dicolokkan ke dalam colokan listrik, sehingga dari energi listrik menjadi energi cahaya. Bentuk sumber energi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama adalah energi panas. Yang kedua, energi bunyi. Yang ketiga, energi listrik, dan yang keempat adalah energi gerak. Nah, kita akan mempelajari dulu tentang energi panas. Energi panas adalah energi yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Jadi energi panas ini tidak dapat kita lihat, akan tapi kita bisa merasakannya. Contohnya ketika kita dalam kondisi dingin. Dalam keadaan yang dingin, kita dapat menggesekkan antara dua benda juga merupakan sumber energi panas. Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar di mana dua telapak tangan yang saling digesekkan sehingga menghasilkan panas. Nah, itulah sebabnya mengapa orang yang kedinginan akan merasakan lebih hangat jika kedua telapak tangannya saling digesekkan. Sebagaimana kita, jika kita membutuhkan api, kita bisa menggesekkan dua benda yang bisa menghasilkan api. Menggesekkan batang korek api atau menyalakan pemati api secara otomatis. Nah, ini adalah gambar api pada kompor. Fungsinya untuk memasak sehingga air yang ada dalam tangki ini akan panas, berubah menjadi panas. Selanjutnya, setrika yang panas dapat menghaluskan pakaian yang kusut. Setrika ini bisa berubah menjadi energi panas juga karena adanya energi listrik. Kemudian berikutnya ini adalah api unggun. Api unggun ini fungsinya untuk menghangatkan tubuh. Dan ini ada cahaya lampu, fungsinya untuk menghangatkan telur agar lebih cepat menetas. Selanjutnya yaitu ini adalah gambar sel surya. Sel surya adalah alat yang dapat mengumpulkan panas matahari. Jadi dari sinar matahari ini, dari panas matahari ini akan tersimpan ke dalam sel surya, sehingga dari sel surya dapat dialirkan energi listrik menuju ke lampu atau benda yang membutuhkan energi listrik lainnya. Jadi dengan adanya sel surya ini lebih hemat karena dapat menyimpan atau mengumpulkan panas matahari.
Manfaat sel surya atau panel surya. Yang pertama, panel surya ini hemat dikarenakan tidak memerlukan bahan bakar. Tidak memerlukan bahan bakar apapun. Kalau saat ini kita menggunakan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui kembali karena butuh berpuluh-puluh tahun. Tapi dengan adanya sel surya ini akan lebih hemat dan karena tidak memerlukan bahan bakar. Yang kedua, dapat dipasang di mana saja dan dapat dipindahkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga, panel surya dapat diterapkan secara sentralisasi, yang artinya pembangkit listrik tenaga surya ditetapkan di suatu area dan listrik yang dihasilkan disalurkan melalui jaringan. Yang keempat, bersifat moduler. Maksudnya, kapasitas listrik yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan cara merangkai modul secara seri dan paralel. Yang kelima, panel surya dapat dioperasikan secara otomatis maupun menggunakan operasi, artinya menggunakan proses alat. Yang keenam, manfaat panel surya tanpa suara dan tidak menimbulkan operasi lingkungan. Maksudnya tidak menimbulkan polusi lingkungan, jadi aman. Nah, ini adalah alat musik. Alat musik ini dapat berbunyi karena dipukul, dipetik, dan yang lainnya. Jadi, energi bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Jadi alat musik ini termasuk dari sumber bunyi. Nah, bagaimana bisa berbunyi? Jika dipetik sehingga menimbulkan getaran atau dipukul atau dicolok tombolnya sehingga mengeluarkan bunyi. Nah, kita dapat mendengar bunyi jika getaran dari sumber bunyi mengenai partikel-partikel di udara dalam bentuk rampatan dan renggangan. Rampatan dan renggangan itu merambat melalui zat perantara udara, atau yang disebut zat perantara di sini adalah udara, sehingga sampai ke telinga kita. Nah, selanjutnya bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Jadi bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Nah, gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang dapat merambat melalui medium. Gelombang bunyi itu disebut dengan gelombang longitudinal. Contoh sumber bunyi antara lain gamelan, alat musik, garpatula, pita suara manusia. Kita berbicara ini itu karena adanya gelombang yang ada pada pita suara kita. Kemudian lonceng dan sirine. Masih banyak benda-benda lain yang dapat dijadikan sebagai sumber bunyi. Misalnya meja kita pukul juga dapat menghasilkan bunyi. Nah, apabila bunyi mengenai benda yang permukaannya cukup keras, bunyi akan dipantulkan. Jadi apa yang kita suarakan jika mengenai benda yang permukaannya keras, maka suara atau bunyi tersebut akan dipantulkan. Nah, bunyi yang dipantulkan oleh dinding akan menimbulkan gaung. Nah, coba gaung
gaung merupakan pantulan bunyi yang terdengar kurang jelas karena bercampur dengan bunyi aslinya. Contohnya, ketika kita berada dalam ruangan yang kosong, kita mencoba untuk berteriak. Nah, di situ akan menggaung suaranya. Jadi, akan tapi tidak jelas di telinga kita karena bunyinya tadi bercampur dengan bunyi asli tabrakan, sehingga bunyinya kurang jelas. Tapi beda lagi dengan gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai dibunyikan. Nah, di mana kita bisa membuktikan dengan adanya gema ini, bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli, yaitu ketika kita berada di suatu lembah atau tebing. Berteriak di depan tebing yang cukup jauh jaraknya. Nah, suara yang dipantulkan oleh tebing terdengar seperti bunyi asli, akan lebih jelas. Kalau gaung itu kurang jelas, tapi kalau gema lebih jelas karena pantulannya itu setelah bunyi asli dibunyikan. Itu. Selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu sumber kebutuhan manusia yang harus terpenuhi untuk menghidupkan peralatan, perabotan, dan benda-benda lainnya yang membutuhkan energi listrik agar dapat berfungsi. Jadi kita hidup ini tidak terlepas dari energi listrik. Karena selain energi listrik itu bisa untuk pencahayaan, kita juga bisa memanfaatkan energi listrik ini dalam bidang perekonomian. Misalnya dalam kita menjual jus. Nah, kita butuh blender, dan blender itu membutuhkan energi listrik agar dia dapat bergerak, atau kegiatan ekonomi yang lainnya. Nah, energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber energi, misalnya air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lain sebagainya. Pada umumnya, energi listrik diperoleh dari mengubah energi gerak melalui generator menjadi energi listrik. Di Indonesia, kebutuhan listrik saat ini sebagian besar dipasok dari sumber energi fosil, yaitu melalui batu bara maupun minyak. Akan tapi energi ini tidak dapat diperbaharui kembali. Jadi butuh beribu-ribu tahun. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa cadangan minyak bumi semakin menipis karena jumlahnya terbatas dan termasuk dalam unrenewable energy. Artinya energi ini tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya energi gerak. Energi gerak dihasilkan dari benda yang bergerak. Energi gerak air dan angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Teknologi untuk menghasilkan listrik dari angin disebut dengan pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, disebut dengan PLTB. Tenaga air yang memanfaatkan gerakan air biasanya didapat dari sungai yang dibendung. Nah, dari sungai yang dibendung itu, pada bagian bawah dam terdapat lubang-lubang saluran air. Pada lubang tersebut terdapat turbin yang berfungsi merubah energi dari gerak air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Jadi generator listrik tadi dapat bergerak karena mendapatkan gerakan air. Jadi
Air pada lubang tersebut dapat menggerakkan turbin sehingga dapat menggerakkan generator listrik. Nah, sekian pembelajaran PLH kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.